Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, Saudara Magus Cesar mengajak kita sekalian merenungkan Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Saudari-saudara, kita akan merenungkan berfokus pada sikap Yesus yang setelah melakukan berbagai macam mujizat di Kapernaum dan orang-orang masih mencari Dia. Pada hari berikutnya, justru Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang lain, sebab di sana Dia juga dibutuhkan. Mengapa Yesus melakukan itu? Itu yang akan kita renungkan. Mari kita dengarkan kutipan Injil Markus terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Sebuah pertanyaan yang barangkali layak untuk kita renungkan di awal renungan ini. Mungkinkah seorang Kristiani itu bisa menjadi egois secara rohani? Kalau kita pikir-pikir, saudara-saudari, saya termasuk awalnya berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena sangat masuk akal, sangat rasional, seseorang yang imannya sangat mendalam, imannya matang, tak mungkin untuk egois secara rohani. Dia pasti cukup mempunyai perhatian kepada sesama. Tetapi ternyata saudara-saudari dalam praksis hidup sehari-hari, kita temukan juga orang pun bisa bertumbuh menjadi egois dalam kerohanian. Katakanlah misalnya saudara-saudari, ada seseorang bisa saja rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berekaristi, devosi macam-macam, tetapi sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak pernah ia secara khusus memuji Tuhan atau mendoakan orang lain. Dia hanya berdoa untuk kepentingannya sendiri. Itu juga egois secara rohani. Yang lain lagi menggunakan segala kemampuan, segala bakat, talenta untuk melayani gereja, tetapi diimbangi juga dengan keinginan untuk mencari peranan khusus, mencari pujian, mencari popularitas. Kadang-kadang, sadar atau tidak sadar saudara-saudari,
yang seperti ini hidup juga dalam gereja-gereja. Kadang-kadang kita temukan juga orang yang katakanlah aktivis gereja, aktivis macam-macam kelompok kategorial dalam gereja, tapi kemudian merasa dirinya lebih saleh, lebih rohani dari yang lain, lalu kemudian memandang rendah yang lain. Itu juga egois secara rohani. Aktivitas rohani yang salah dimanfaatkan justru bisa membuat orang makin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, orang-orang Kapernaum mendapatkan karunia istimewa, mendapatkan privilege karena mengalami langsung karya-karya besar Tuhan dalam diri Yesus. Ada pengajaran tentang iman yang membuat mereka terkagum-kagum karena Yesus mengajar dengan kuasa, dengan kewibawaan, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ada orang sakit yang disembuhkan, ada orang lumpuh bisa berjalan, ada orang kusta ditahirkan, yang kerasukan setan dibebaskan. Yesus menjadi begitu terkenal, menjadi begitu populer, atau bahasa sekarang menjadi begitu viral, dan begitu dikagumi banyak orang. Namun di pagi hari itu ketika orang banyak mencari Yesus, Yesus justru mengajak murid-muridnya meninggalkan tempat itu. Sikap ini lalu memantik pertanyaan untuk kita. Mengapa Yesus seakan-akan menolak orang banyak yang mencari Dia? Apa sebetulnya alasan atau motivasi Yesus memilih untuk pergi, mengajak murid-muridnya pergi daripada melayani orang-orang yang mencari Dia? Ini sebetulnya bukan pertama-tama soal menolak, sebab Yesus sehari sebelumnya sudah melakukan pengajaran, banyak mujizat dilakukan. Tapi hari berikutnya Yesus merasa bahwa ada sesuatu yang dalam tanda kutip tidak beres. Orang-orang mencari Yesus karena ingin melihat banyak mujizat dilakukan. Orang mencari Yesus demi mujizat. Bukan pertama-tama demi semakin dekat padanya, semakin hidup menurut pengajarannya. Ini yang dikhawatirkan Yesus, saudara-saudari. Maka, Yesus memilih untuk pergi mengajak murid-muridnya dengan berkata bahwa mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ketika orang-orang di sekitar Kapernaum merasakan pengajaran Yesus luar biasa, mujizat banyak terjadi, mereka tanpa sadar ingin memiliki Yesus sendiri. Ingin mengikat Yesus di sekitar Kapernaum. Tetapi Yesus tentu sadar bahwa bukan itu tujuannya datang. Dia tidak datang untuk sekelompok orang saja, tapi untuk banyak orang. Karena itulah Yesus memilih untuk pergi bersama murid-muridnya sebagai suatu koreksi baik untuk orang-orang Kapernaum maupun untuk para muridnya. Bahwa karunia istimewa, karunia agung itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk banyak orang lain di luar Kapernaum. Mereka pun perlu sedikit mengalami dalam tanda kutip kehampaan atau kekosongan, mengalami ketiadaan Yesus di tengah-tengah mereka. Karena itulah yang dialami oleh orang-orang lain juga di tempat yang lain. Banyak yang merindukan Yesus datang, banyak yang merindukan pengajarannya, banyak yang merindukan dibebaskan dari macam-macam penyakit dan kelemahan. Solidaritas dengan mereka yang tidak mengalami kehadiran Tuhan dituntut. Pertanyaannya untuk kita saudara-saudari, apakah perjalanan hidup kita, apakah siarah iman kita senantiasa membuahkan pengalaman yang akrab dengan Tuhan?
Jika ya, maka syukurilah itu. Tapi jika tidak, syukuri juga, karena pengalaman ketiadaan Tuhan mungkin bisa mendorong kita untuk lebih keras untuk menemui Dia. Saudari-saudara, moga-moga kita tidak memiliki sikap egois secara rohani dan hanya ingin memiliki Yesus, hanya ingin memiliki bahwa Yesus baik sama saya kepada orang lain, tidak. Hanya ingin Yesus melakukan mujizat pada saya, memberkati dengan luar biasa kepada orang lain. Kalau Yesus lakukan, seakan-akan saya tidak rela, tidak ikhlas. Berarti ada keegoisan rohani di sana. Kita perlu waspada, saudara-saudari. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Semoga firman Tuhan ini menginspirasi, meneguhkan kita untuk tidak memiliki sikap egois secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi untuk semua orang. Anugerahkanlah kepada kami iman yang kuat bahwa Engkau tidak hanya datang untuk kami secara pribadi, tapi Engkau datang untuk semua orang. Semoga kami tetap membina perjumpaan denganmu dalam doa, dalam ibadah, dalam ekaristi, dalam merenungkan sabdamu yang menjadi jalan kebenaran dan hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap merasakan kehadiranmu yang menguatkan, yang meneguhkan, dan yang memberi kami orientasi hidup yang jelas dan pasti. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.